Halo, kembali bersama Madam Suyeni Song, teman-teman. Berikutnya aku akan membahas tentang bagaimana cara menarik energi cinta. Ya, bagaimana supaya kita bisa lebih bisa lebih mudah menebarkan energi cinta ini karena kita punya kumpulan energi cinta yang cukup banget dan bisa mengattract seseorang untuk terpengaruh untuk ikut berbagi. Nah, tapi sebelum aku bahas lebih lanjut video ini, silakan di subscribe sama bunyiin loncengnya kalau Anda rasa video ini bermanfaat buat Anda, dan juga jangan lupa di share atau tinggalkan komen untuk topik yang berikutnya. Juga kasih komen di bawah buat teman-teman yang punya pengalaman terhadap energi cinta. Oke. Bagaimana cara mengattract atau menarik energi cinta? Ya, yang pertama tadi sebenarnya dari awal di video yang sebelumnya udah dibahas dari mana asal sumber dari energi cinta, yaitu dari self love, mencintai diri sendiri. Bagaimana cara menciptakannya? Ya, yang ini yang mau dibahas. Yang pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri sendiri itu adalah dengan kita mengenal karakter kita. Apakah kita adalah seseorang yang ekstrovert banget? Ya, kalau ekstrovert tuh agak gampang ya. Tapi apakah Anda seorang introvert? Seorang introvert adalah seseorang yang sangat sulit untuk mengeluarkan emosi atau karakter dalam dirinya. Apakah dia merasa sedih, senang, susah, itu susah dibaca di wajahnya. Beda banget dengan orang ekstrovert. Dia senang kelihatan, dia sedih kelihatan, ya dia marah juga kelihatan. Tapi kalau orang introvert kan sulit sekali. Nah, seseorang yang mengenal karakter dirinya adalah seorang introvert, dia juga akan kesulitan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada seseorang. Jadi mengenali diri kita sendiri, otomatis kita bisa menghargai keunikan kita. Jadi kita itu tercipta karena karakter yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Karakter yang berbeda seperti apa, aku juga ada bahas nanti di video berikutnya lah ya. Tapi setiap karakter punya keunikan dan punya kelebihan, punya strength-nya, punya weakness-nya. Nah, dengan teman-teman mengetahui kekuatannya apa, kelemahannya apa sebuah karakter, otomatis bisa lebih mengenali dirinya sendiri. Jadi, dengan itu kita jadi ngerti, tahu cara mengekspresikan rasa cinta itu sendiri. Ya, teman-teman, itu bangun cinta dalam diri sendiri. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Yang kedua adalah menetapkan batasan. Jadi menciptakan hubungan sehat kita dengan orang lain. Mencintai self love kita atau membangun self love kita bukan berarti kita selalu mengatakan ya kepada orang lain. Ada karakter ekstrovert yang gampang banget mengatakan ya, tapi juga gampang lupa dengan janji ya-nya. Ada orang yang introvert yang sulit banget mengatakan ya, tapi setiap dia mengucapkan ya, dia akan komitmen. Jadi teman-teman, dengan kita mempunyai batasan ya, kayak ada beberapa karakter yang cukup lemah, misalnya kayak pragmatis yang tidak berani mengatakan kata tidak kepada orang, itu biasanya dia akan menderita ketika begitu banyak orang berbondong-bondong datang kepada dirinya untuk minta tolong dia melakukan sesuatu, sehingga antar dirinya sama orang lain itu hubungannya itu jadi nggak sehat. Dia terlalu mudah mengatakan kata iya ya. Ciptakan hubungan sehat dengan dirimu sendiri, dengan pasangan kamu, ataupun dengan siapapun yang kamu kenal dalam hidup ini ya. Nah, even kalau kita punya piaraan, misalnya kayak saya punya guguk di rumah, dia suka naik ke kaki aku. Kalau aku tahu kalau dia naik ke kaki aku, berarti dia minta snack, cemilan. Padahal kita tahu cemilan itu nggak baik buat dirinya. Kalau sama aku dengan kejamnya aku bilang no. Tapi ketika anjingku dikasih ke ciciku tuh sangat lemah hati, dan dia ketika dia minta snack, dia selalu kasih snack ya. Even itu snack makanan manusia. Ternyata anjingnya sekarang kena serangan jantung. Karena kenapa? Karena kebiasaan makan makanan manusia yang cukup asin, atau kebiasaan makan snack anjing yang sebenarnya kadar garamnya ternyata cukup tinggi, teman-teman. Jadi
mengiyakan, tidak memberikan batasan kita kepada orang sekitarnya, itu tidak semuanya tuh memberikan efek positif. Itu antara kita sama piaraan kita aja loh, apalagi dengan manusia atau dengan hubungan kita dengan antar manusia. Itu kalau kita lemah mengatakan kata tidak, meskipun kita tahu itu nggak baik, tapi kita tetap iya kan, itu akan menciptakan sebuah kayak apa ya, sebuah hubungan yang tidak sehat atau batasan yang tidak sehat ya. Terus yang ketiga adalah merawat diri. Self love itu salah satunya adalah mencintai diri sendiri dengan cara kita merawat diri, yaitu kita menjaga penampilan kita. Teman-teman kalau mau, terutama teman-teman yang masih jomblo, yang belum ada jodoh, kalau mau punya pasangan, ya please penampilannya diubah. Yang biasanya nggak pernah, kalau yang cewek-cewek biasanya nggak pernah dandanan, nggak pernah skincarean, tolong dirawat wajahnya, skincarean ya. Atau yang nggak pernah make up, nggak pernah pakai bedak, mungkin boleh dipakai bedaknya, pakai make upnya. Bullshit yang ngomongnya mencintai seseorang tuh sukanya yang alami, itu bohong banget teman-teman ya. Laki-laki dimanapun ya, ini buat cewek-cewek ya, dia suka sama wanita yang membanggakan dirinya. Meskipun kalau perempuan yang membanggakan dirinya harus makeover ya. Jadi kalau misalnya bilang tampil alami itu, ya mungkin Anda boleh bangga dengan kealamian diri Anda kalau Anda masih umur 20-an sampai 30-an. Tapi setelah umur 35 tahun ke atas, wait, nanti dulu ya. Flek udah mulai nongol, kerutan udah mulai nongol, apalagi perempuannya hormonnya nggak stabil, apalagi ibu rumah tangga yang sibuk ngurusin anak, nyusuin, bekerja di rumah tangga, nanti dulu ya. Jadi please tolong dijaga penampilan. Salah satunya misalnya kalau kita sudah tahu ya, kalau kita punya bau badan, dijaga ya, pakailah roll on. Atau kalau memang kita punya bau mulut yang berlebihan, mungkin kita harus tahu cara mengatasinya. Jadi kayak apa ya, kita harus merawat diri, itu memberikan kebahagiaan, kepuasan dan rasa percaya diri kita ketika kita berkomunikasi sama seseorang atau kita berinteraksi sama seseorang ya. Jadi itu penting banget ya teman-teman. Dan berpikir positif adalah mulai dari kita mencintai self healing kita, berkata positif, berpikir positif, buang jauh-jauh overthinking, atau merasa aku layak dicintai. Itu adalah salah satu adalah mencintai diri kita sendiri ya teman-teman ya. Itu penting banget. Dan coba tips ini dipraktekkan ya. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan atau kebiasaan yang menjadi pendukung kita teman-teman. Misalnya kayak energi cinta itu suka diwakili dengan warna pink ya teman-teman ya. Dan kalau batu itu rose quartz ya teman-teman, itu energi cintanya besar banget. Tapi setelah saya terjun di dunia batu alam ya teman-teman, energi cinta itu nggak cuma hanya warna pink atau batu rose quartz. Memang rose quartz itu batu cinta yang besar banget energi cintanya. Salah satunya adalah rhodonit juga termasuk. Jadi kita bisa menggunakan feng shui ya teman-teman untuk menaruh benda-benda yang mendukung kita untuk mengaktifkan cakra jantung kita. Adalah salah satunya taruh di ruangan tempat tidur kita. Itu adalah ball, kristal ball yang mungkin bisa dari bahan batu, rose quartz atau amethyst, atau juga bisa dari rhodonit ya. Kalau rhodonit sih agak susah dicari, tapi rose quartz atau amethyst itu agak mudah lah ya dicari ya. Jadi bisa kita pakai barang-barang seperti itu ya. Nah, tata ulang tempat tidur kita, ruangan rumah kita ya. Jadi membuka ruang-ruang baru atau mengosongkan ruang-ruang baru itu supaya bisa terisi lagi energi positif yang menciptakan energi cinta itu, dengan cara kita menyingkirkan energi lama, yaitu bersihkan barang-barang kita dari barang-barang mantan kita yang terutama yang bisa menghambat energi baru ya. Waktu kejadian ini cerita ya, cuman cerita ya, waktu aku divorce ya, terus aku bener-bener
dalam waktu cuman hanya beberapa saat aku semua kumpulin barang-barangnya, aku jadiin satu koper, satu tempat, semuanya terus aku kirim ke yang bersangkutan, ya. Aku tidak mau menyimpan barang-barang yang mengikat energi diriku kepada mantan kita, ya. Itu singkirkan teman-teman, ya. Apalagi barang-barang yang membuat kamu menangis mengharu biru, singkirin, ya. Itu nggak baik teman-teman, ya. Jadi bersihkan rumah dari barang-barang yang bisa membangkitkan rasa sedih. Tapi ciptakanlah barang-barang, ditaruh di tempat kita yang bisa membangkitkan rasa semangat cinta kasih kita, ya. Ya, salah satunya misalnya ada satu guru yoganya aku, dia suka banget nonton drakor. Salah satu yang menyebabkan rasa cinta dia yang kuat, ya, adalah dia suka banget dengan tokoh drakor, ya. Itu jadi dia jadi ikut fanpage-nya segala macam, sehingga ketika dia punya masalah dengan pasangan dia, terus dia dapat kayak message, ya, atau pesan dari fanpage-nya atau dari aktor drakor yang dia sukai, itu membuat hati dia berbunga-bunga. Setidaknya masalah atau rasa sakit karena disakiti rasa cinta itu akan teralihkan teman-teman. Jadi menonton film romantis, mendengarkan musik yang punya rasa cinta, kayak kita merasa bahwa kita bisa dihargai, kita harusnya bisa menemukan orang yang bisa mencintai kita. Contoh, kayak Suyeni dulu pernah kena masalah, ada orang yang jahat sama kita, ya. Jadi pasangan Suyeni itu jahat, tidak mencintai diriku misalnya nih, ya. Terus aku dengar salah satu lagu Krispati, judulnya apa ya, kok malah lupa ya sekarang, ya. Oh, lagu Rindu. Jadi dengerin lagu Rindu, ya. Di situ syairnya sangat menggugah hati, ya, dan belum lagi ya nada yang cantik, ya, menenangkan, ya. Jadi kita rasanya bahwa aduh, aku harus nemuin nih pasangan yang benar-benar bisa menyanyikan atau mengutarakan isi hatinya seperti syair lagu ini. Itu boleh banget teman-teman, dengerin lagu cinta, ya, bukan lagu patah hati. Beda loh hasilnya. Jangan salah, ya. Nah, itu salah satu cara kita untuk membangkitkan menciptakan kebiasaan atau lingkungan yang mendukung untuk kita mendapatkan energi cinta. Terus sudah gitu, atau tulis jurnal teman-teman, bikin tulis diary, ya, hal-hal positif yang terjadi dalam hidup Anda, hal-hal baik yang terjadi dalam hidup Anda. Itu bagus banget, membuat kita aktif banget cakra jantung kita karena kita penuh dengan rasa syukur. Meskipun hal-hal yang kecil, misalnya kayak kita barusan dikirimin lemon juice dari teman kita, itu hal kecil tapi itu layak ditulis loh teman-teman, ya. Jadi kayak dengan begitu, setiap kita mendapatkan sesuatu hal baik, kita penuh dengan rasa cinta, ya. Lama-lama kita nggak perlu nulis lagi. Dengan kita aktifkan tiap hari kayak gitu, itu akan kayak membiasakan otak kita untuk menerima memori hal-hal baik itu. Yang ketiga, nah ini terutama buat teman-teman yang mau punya pasangan, ya. Sikap dalam interaksi, apa yang harus dilakukan untuk bisa menarik energi cinta itu sendiri, teman-teman. Jadi kita harus punya sikap karakter yang cukup terbuka dan antusias dalam menjalani sebuah interaksi, terutama terjun di sebuah komunitas yang mendukung kita. Ini aku bener-bener cerita, ya teman-teman, ya. Ada satu klien datang ke aku, dia nanya jodoh aku kapan. Terus aku tanya dengan dia, kamu emang kenapa? Ya karena umurnya sudah mendekati umur 40, dia mau punya kencan yang baik, yang bagus dan sesuai dengan levelnya. Terus aku tanya dengan dia, kamu ikut apa aja, ya? Dia cerita dia ikut aplikasi kencan, dia juga ikut Tinder lah atau segala macamnya kayak gitu. Otomatis aku bilang begini sama dia, selama kalau kamu ikut aplikasi kencan, kalau kamu mau ketemu dengan jodoh yang seperti kamu harapkan, berarti di aplikasi kencan itu kadang-kadang gak 100% adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-orang yang positif itu adalah orang-orang yang positif, ya. Karena kenapa? Karena orang-
seseorang yang tidak bisa menarik energi cinta, dia biasanya itu tuh penuh dengan rasa ketidakberuntungan juga. Dan kadang-kadang ada juga yang memang karena ini yang konsul ini wanita ya, dia belum tentu juga punya finansial yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga kenapa dia belum bisa punya jodoh. Kalau kamu join di sebuah komunitas yang seperti ini dan isinya adalah orang-orang yang frustasi ingin mendapatkan jodoh, kamu pun tidak akan mendapatkan seseorang yang punya energi yang baik dalam hal ini. Tapi alangkah bedanya ketika kamu terjun di sebuah komunitas, misalnya komunitas sosial, kegiatan sosial gitu loh. Misalnya kayak ini bukan promosi ya, tapi kayak Lions Club yang penuh dengan orang-orang yang mau berbagi, mau berdana, mau memberikan tenaga. Itu mungkin kamu bisa ketemu dengan orang-orang yang punya pikiran sevibrasi yang sama, atau kamu aktif dengan kegiatan agama, aktif di gereja, aktif di organisasi agama. Itu akan ketemu dengan orang-orang yang tepat, yang sevibrasi, yang mungkin yang akan bisa membantu kamu untuk menemukan pasangan yang tepat. Biasanya aku selalu menyarankan seperti itu. Jadi sikap dalam interaksi itu penting banget ya teman-teman. Dan juga yang berikutnya adalah ketika kita berinteraksi, jadilah pendengar yang baik. Bukan kita ngoceh terus menceritakan tentang keunggulan kita. Kadang-kadang kita perlu menjadi pendengar yang baik untuk kita bisa mendapatkan pasangan juga. Dari kita menjadi pendengar yang baik, kita bisa menilai cara orang berbicara, cara seseorang itu kayak pikirannya ya, cara seseorang itu bagaimana dia berinteraksi. Kita bisa lihat apakah itu cocok ataukah itu suitable buat kita ya. Dari situ kita bisa narik kesimpulan nih orang cocok gak sama kita. Bersabarlah ya. Di sini kita jangan karena kita jomblo, karena waktu umur kita jadi buru-buru ngambil keputusan, jadi siapa aja kita jadilah, yang penting ada yang naksir, yang penting ada yang mau sama kita. Biasanya itu akan menciptakan sebuah hubungan yang tidak harmonis teman-teman. Saya suka bilang, terutama cewek-cewek, apalagi cewek-cewek yang takut gak punya jodoh ya teman-teman. Saya suka bilang bahwa sendiri itu tuh gak selamanya tidak menyenangkan loh. Selama kita bisa menemukan orang-orang positif, sahabat yang baik yang mendukung kita, lingkungannya positif, yang kita menemukan sahabat-sahabat yang mencintai kita, itu tuh nggak terlalu harus dipikirin teman-teman ya. Kadang-kadang pasangan hidup itu cuma sekedar apa ya, kita butuh pasangan untuk kasihin minyak kayu putih di punggung kita. Apalagi buat pasangan-pasangan yang umurnya sudah senior ya teman-teman ya, cuma sekedar itu doang, atau temen ngobrol gitu loh. Jadi kayak hubungan intim antar pasangan itu bukan sesuatu hal yang penting lagi ketika kita sudah berumur gitu loh teman-teman. Kadang mereka seseorang itu mencari jodoh tuh karena butuh temen ngobrol ya. Nah jadi itu sikap dalam berinteraksi yang ketiga ini sangat penting. Juga kayak kita juga boleh punya kayak visualisasi seperti apa yang kita harapkan pasangan kita ya teman-teman. Tapi bukan berarti itu menjadikan jodoh yang terbaik. Teman-teman harus hati-hati dalam hal ini. Kadang-kadang jodoh kita menganggap kriteria kita itu adalah yang terbaik, padahal itu belum tentu teman-teman. Saya suka bilang pada seseorang yang tanya soal jodoh, apa yang kamu inginkan di kepala kamu belum tentu itu yang terbaik buat kamu. Yang paling benar adalah bagaimana kamu membuka hati kamu seluas mungkin untuk bisa berdoa dan bisa melihat secara cermat apa yang baik untuk saya terima gitu loh. Kadang-kadang kita pengennya yang kayak begini, kayak gini, tipe begini, tipe begitu. Kadang-kadang itu belum tentu itu akan menguntungkan kita ketika kita mempunyai pasangan atau kita berpasangan dengan satu sama lainnya. Ya teman-teman ya. Oke, demikian bagaimana cara menarik energi cinta. Topik ini kita selesai. Semoga apa yang aku bahas hari ini akan memberikan manfaat dan benar-benar akan menciptakan kayak apa ya,
menciptakan peluang untuk teman-teman terutama yang masih jomblo bisa mendapatkan jodoh yang baik ya. Sekali lagi aku mau kasih pesan kepada teman-teman, jangan takut untuk jomblo, karena kadang-kadang menikah itu bukan solusi. Tapi bagaimana Anda, meskipun Anda hidup sendiri, tapi bagaimana caranya Anda bisa mengisi hidup Anda dengan sebuah kegiatan yang sangat berarti, yang bisa membangkitkan visi misi dalam hidup Anda dan menciptakan kebajikan untuk semua makhluk. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga video ini bermanfaat. See you, bye.